Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini dan membantu kami terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai. Abu Nawas berjalan di atas air. Di pinggiran Baghdad, ada sebuah kampung yang terkenal karena hal aneh. Sungainya selalu tenang, tapi rumor tentang sungai itu selalu liar. Ada orang yang bilang airnya bisa menyembuhkan penyakit. Ada yang bilang siapapun yang mandi di situ bisa terlihat lebih tampan. Namun yang paling ramai dibicarakan adalah kabar bahwa pernah ada seseorang yang hampir berjalan di atas air, walaupun kenyataannya orang itu terpeleset dan langsung tenggelam sebelum ada yang melihat jelas. Suatu hari, kabar baru muncul. Di sungai itu, sekarang sering muncul cahaya aneh di malam hari. Katanya, itu tanda bahwa sungai itu suci. Tidak, itu pasti harta karun yang tenggelam. Kabar-kabar seperti itu akhirnya sampai ke istana, dan tentu saja sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja adalah seseorang yang sangat mudah penasaran kalau ada rumor aneh. Bukan karena percaya tahayul, tapi karena beliau membenci hal-hal yang tidak jelas. Beliau ingin membuktikan semuanya dengan logika. Atau kalau tidak bisa, setidaknya ia ingin tahu siapa yang menyebarkan kabar aneh itu. Pada hari itu, Raja sedang ditemani beberapa penasihat. Salah satu penasihat berkata, "Yang mulia, kalau ingin membongkar misteri sungai itu, panggil saja Abu Nawas. Ia ahli membuat hal yang tidak masuk akal menjadi terlihat sangat masuk akal." Raja memutar bola matanya. "Kalau aku memanggil Abu Nawas, nanti ujung-ujungnya aku yang pusing." Tapi penasihat lain menimpali, "Tapi yang mulia juga selalu pusing kalau tidak memanggil Abu Nawas." Raja menghela napas panjang. "Baiklah, panggil dia." Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana sambil membawa sebongkah roti besar yang dibungkus kain. Raja heran. "Apa itu?" tanya Raja. "Ini roti yang mulia, untuk berjaga-jaga." "Untuk berjaga-jaga apa?" "Kalau yang mulia marah, setidaknya saya punya alasan untuk pulang cepat. Saya tinggal bilang roti ini mau gosong di rumah." Raja memijat kening. "Sudahlah, aku mau bertanya soal sungai aneh itu." "Sungai yang rumornya lebih banyak daripada jumlah ikan di dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Iya, itu." Raja mendesah. "Aku ingin tahu apa benar ada cahaya, apa benar ada orang yang mau berjalan di atas air, dan kalau semua itu bohong, aku ingin tahu siapa yang membuatnya." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu bertanya, "Kalau saya bisa membuktikan bahwa seseorang bisa berjalan di atas air, apakah yang mulia percaya?" Raja langsung duduk tegak. "Hah? Ada caranya?" "Ada." "Lalu, siapa yang bisa melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Tentu saya." Raja hampir tersedak air minumnya. "Kau, Abu Nawas, kalau kau bisa berjalan di atas air, aku sampai tidak tahu harus memberikan hadiah apa." Abu Nawas menjawab, "Tenang. Kalau begitu yang mulia cukup siapkan hadiah besar saja. Nanti saya pilih yang paling cocok." Raja langsung penuh semangat. "Baik, kita pergi hari ini juga." Sungai itu terletak sekitar 2 jam perjalanan dari istana. Rombongan istana datang dengan arak-arakan besar. Bahkan penduduk desa berdatangan ingin tahu apa yang akan terjadi. Semua orang berkumpul di tepi sungai. Raja berdiri paling depan, wajahnya penuh harapan sekaligus rasa tidak percaya. "Baiklah Abu Nawas, tunjukkan caramu berjalan di atas air itu." Tapi Abu Nawas malah berkata, "Yang mulia, kalau saya berjalan di atas air begitu saja, tidak ada saksi yang jelas. Semuanya akan bilang saya memakai trik atau sulap." Raja mengangguk. "Benar juga. Maka saya minta yang mulia berdiri di sisi lain sungai. Saya akan berjalan ke arah yang mulia sebagai bukti." Raja langsung setuju. "Baik, aku akan pergi ke seberang sana." Raja pun menyeberang menggunakan perahu kecil bersama pengamal. Orang-orang menonton dari 2 sisi sungai. Di seberang sana, Raja berdiri dengan mantap. "Baik, Abu Nawas, mulailah berjalan." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu." Raja makin penasaran. "Apalagi?" "Saya harus melakukan persiapan khusus." Kemudian Abu Nawas melakukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ia mengambil tongkat kecil yang ia sembunyikan di balik jubahnya.
Tongkat itu pendek dan setiap ujungnya punya besi kecil seperti paku. Orang-orang mulai berbisik, "Jangan-jangan itu alat sihir. Itu pasti trik. Mungkin itu tongkat sakti." Raja berteriak dari seberang sungai, "Abu Nawas, tongkat apa itu?" Abu Nawas menjawab sambil menunjuk tongkatnya. "Oh ini alat sederhana yang mulia. Saya hanya perlu menuliskan doa khusus di air." Raja semakin penasaran. "Doa apa?" "Doa supaya saya tidak tenggelam." Raja semakin antusias. "Tulis saja tepat." Abu Nawas mengangguk, lalu turun ke tepi air. Ia mengarahkan tongkatnya ke permukaan sungai, dan lalu Abu Nawas tidak menulis apapun. Sebaliknya, ia memasukkan tongkat itu ke dalam air hingga ujungnya menyentuh dasar sungai. Lalu ia menancapkannya kuat-kuat sehingga tongkat itu berdiri tegak bagaikan pegangan. Semua orang menatap. Abu Nawas pun melangkah pelan ke depan. Dan yang tidak disangka terjadi, Abu Nawas tidak tenggelam. Ia tidak berjalan bebas tentu, tetapi ia melangkah sedikit lalu menancapkan tongkat yang kedua. Orang-orang baru sadar. Abu Nawas selalu menancapkan tongkat baru setiap kali ia melangkah maju. Tongkat-tongkat kecil itu ternyata sudah ia siapkan sejak dari rumah. Puluhan, mungkin ratusan. Dengan setiap langkah ia menancapkan tongkat, berpindah pegangan, menancapkan tongkat lagi, dan begitu seterusnya. Dari jauh terlihat seperti ia berjalan dengan santai di atas air. Penduduk desa gempar. Pengawal istana saling melongok. Penonton dari jauh mulai berteriak kegirangan. "Abu Nawas benar-benar berjalan di atas air. Itu sungai sakti. Ini mujizat." Raja sampai membuka mulut lebar-lebar. Matanya tidak berkedip. Ia benar-benar percaya bahwa Abu Nawas sedang melakukan keajaiban. Butuh waktu lama bagi Abu Nawas untuk mencapai seberang, karena ia harus menancapkan tongkat satu persatu. Tapi ia melakukannya dengan penuh ketenangan dan kesabaran, seakan itu hal yang paling wajar di dunia. Setelah sampai, Raja langsung memeluk Abu Nawas. "Abu Nawas, ini luar biasa. Aku tidak salah memilih orang. Kau benar-benar berjalan di atas air." Abu Nawas menjawab dengan senyum kecil. "Yang mulia, saya hanya pakai cara yang logis." Tidak, ini bukan logika, ini keajaiban." Abu Nawas menahan tawa, tapi ia tetap berkata tenang. "Kalau yang mulia yakin, saya tidak berani membantah." Semua orang bersorak, Baghdad gempar. Desa itu mulai terkenal. Dan tentu saja, cerita belum berakhir. Seminggu kemudian, Raja memutuskan untuk memamerkan keajaiban itu kepada tamu kerajaan dari negeri tetangga. "Aku akan memperlihatkan cara berjalan di atas air yang dilakukan oleh salah satu orang terpintar di kerajaanku." Para tamu datang dengan hidung terangkat. Mereka ingin melihat langsung. Raja berdiri di tepi sungai sambil menunjuk. "Lihatlah, disinilah Abu Nawas berjalan di atas air." Para tamu mengamati sungai itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Baiklah, kalau begitu, biarkan kami mencoba." Raja langsung terkejut. "Tunggu, jangan-jangan..." Tapi tamu itu sudah siap-siap melangkah ke air dengan gagah. "Tenang yang mulia, jika rakyatmu bisa melakukannya, tentu aku juga bisa." Tamu itu mengangkat jubahnya, menarik nafas, lalu melangkah. Dan tenggelam. Bukan hanya tenggelam, tapi mencebur dengan suara bluk yang sangat keras, hingga menakuti ikan di bawahnya. Para pengawal langsung menolongnya, sementara Raja memegang kepalanya sendiri karena malu. "Abu Nawas!" teriak Raja. "Kesini, jelaskan." Abu Nawas dipanggil lagi. Raja menunjuk ke sungai sambil setengah marah, setengah bingung. "Kenapa mereka tenggelam? Bagaimana dulu kau melakukannya?" Abu Nawas memandangi sungai sejenak, lalu menjawab dengan suara sangat tenang. "Oh yang mulia, tongkat-tongkat yang saya tancapkan dulu itu sudah hanyut sejak 2 hari lalu." Raja terdiam. Para tamu menatap Raja. Orang-orang desa menahan tawa. Abu Nawas melipat dada di dadanya sambil tersenyum. "Yang mulia, saya memang berjalan di atas air, tapi saya tidak pernah bilang saya melakukannya tanpa alat, bukan?" Raja ingin marah, tapi bibirnya justru tertarik ke atas. Ia akhirnya tertawa keras. "Abu Nawas, kau memang membuatku malu di hadapan tamu. Tapi aku harus mengaku, itu prank terbaik yang pernah terjadi di kerajaan ini." Para tamu ikut tertawa. Desa itu semakin terkenal. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan wajah tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Abu Nawas ditugaskan menangkap bayangan sendiri. Di istana, pagi itu Raja Harun al-Rashid sedang duduk gusar.
Bukan karena masalah kerajaan yang berat, bukan pula karena ancaman dari negeri tetangga. Masalahnya jauh lebih sederhana. Raja bosan. Bosan sampai-sampai ia menatap jendela istana sambil menghitung berapa banyak burung yang lewat. Setelah menghitung sampai 4, raja sudah menyerah. Ia butuh hiburan. Dan seperti biasa, satu orang yang paling tepat untuk menghilangkan rasa bosan itu hanyalah satu, Abu Nawas. Raja memanggil pengawal. Cepat, panggilkan Abu Nawas. Aku ingin memberinya tugas khusus. Pengawal tentu tahu arti tugas khusus. Biasanya itu berarti tugas yang tidak masuk akal. Tugas yang kalau diberikan kepada orang normal, orang itu bisa stres dalam 1 jam. Tapi, kalau diberikan kepada Abu Nawas, biasanya malah berubah jadi bahan tertawaan seisi kerajaan. Saat pengawal sampai di rumah Abu Nawas, ia menemukan Abu Nawas sedang memperbaiki sandal yang talinya putus. Abu Nawas mengangkat wajahnya dan berkata, sepertinya raja bosan lagi ya." Pengawal hanya tersenyum kaku. "Lebih baik langsung ke istana saja." Abu Nawas berdiri, membersihkan tangan dari debu, dan ikut berjalan. Sesampainya di istana, raja langsung menghampiri Abu Nawas sambil tersenyum lebar seperti seseorang yang baru menemukan permainan baru. "Abu Nawas," kata raja dengan nada penuh semangat, "aku ada tugas penting untukmu." Abu Nawas menundukkan kepala sedikit. "Yang mulia, kalau kata penting keluar dari mulut Anda, biasanya itu berarti aneh. Tapi saya siap mendengarkan." Raja tertawa. "Baik, aku langsung saja. Aku ingin kamu menangkap bayanganmu sendiri." Abu Nawas terpaku. Tatapannya kosong sekitar 3 detik, lalu ia berkedip pelan. "Ampun, Yang Mulia. Maksudnya bayangan yang mengikuti saya di tanah itu?" "Ya," jawab raja dengan sangat serius. "Bayanganmu. Tangkap, ikat, lalu bawa ke hadapanku. Aku ingin melihat apakah seseorang bisa menangkap bayangannya sendiri." Abu Nawas menghela nafas panjang. "Yang Mulia, kalau saya boleh jujur, ini tugas yang tingkat kesulitannya tak berkategori." Raja tertawa. "Itu sebabnya aku pilih kamu. Kau selalu bisa melakukan hal mustahil. Aku beri waktu 3 hari. 3 hari untuk menangkap bayangan." Abu Nawas merasa kepalanya mendadak berat. Tapi tentu saja ia tidak bisa menolak. "Baik, Yang Mulia. Saya akan berusaha." Keluar dari istana, Abu Nawas berjalan sambil mengomel kecil. "Nangkep ayam bisa. Nangkep maling bisa. Nangkep kucing tetangga yang kabur juga pernah. Tapi nangkep bayangan, mau pakai apa? Jaring? Kantong? Atau panci?" Orang-orang yang mendengar hanya tersenyum karena sudah terbiasa mendengar Abu Nawas mengomel soal tugas aneh dari raja. Sambil terus berjalan, Abu Nawas melihat bayangannya sendiri di tanah. Bayangan itu mengikuti gerakannya persis seperti anak kecil yang meniru. Abu Nawas melompat. Bayangannya melompat. Abu Nawas merentangkan tangan. Bayangannya merentangkan tangan. "Begini amat hidup saya," gumamnya. Hari pertama, Abu Nawas mencoba cara paling masuk akal bagi orang putus asa. Ia mencoba menangkap bayangan dengan jaring ikan. Ia melempar jaring ke tanah berkali-kali. Dan berkali-kali pula orang yang melihatnya terpingkal-pingkal. Seorang pedagang bertanya, "Abu Nawas, itu lagi mancing bayangan?" Abu Nawas menjawab, "Diamlah, saya lagi konsentrasi." Jaring jatuh, bayangannya tetap ada. Tidak tertangkap, tidak berubah. Hari kedua, Abu Nawas mencoba cara baru. Ia membawa karung besar dan berusaha menyendok bayangannya masuk ke dalam karung. Dari kejauhan, orang melihat Abu Nawas seperti mengejar sesuatu yang tidak ada. Ia membungkuk, mengangkat karung, memasukkan ke tanah, lalu mengikatnya. Tapi saat membuka karung, tentu saja kosong. Beberapa anak kecil menonton dari jauh sambil tertawa. "Abu Nawas,
Bayangan itu tidak bisa ditangkap begitu. Abu Nawas mengusap wajah. Tahu, tapi coba dulu. Kalau berhasil kan saya bisa sombong. Hari ketiga waktu sudah hampir habis. Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menatap bayangannya di air. Ia sadar bahwa menangkap bayangan secara fisik adalah hal mustahil. Ia butuh trik. Ia butuh akal. Ia butuh cara membuat raja tertawa sekaligus menerima hasilnya. Dan di saat itulah sebuah ide tiba-tiba muncul. Abu Nawas tersenyum lebar. Baik, kalau bayangan tidak bisa saya tangkap, berarti saya harus membuat hal lain terlihat seperti bayangan saya. Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana. Raja dan para menteri sudah menunggu. Bagaimana Abu Nawas? Kau berhasil? Tanya raja. Abu Nawas meletakkan sesuatu di lantai. Sebuah karung besar yang diikat kuat. Raja membuka matanya lebar-lebar. Itu apa? Bayangan saya yang mulia, jawab Abu Nawas dengan wajah tenang. Semua orang langsung mendekat ingin melihat. Raja memberi isyarat untuk membuka karung itu. Saat dibuka, karung itu berisi pakaian Abu Nawas dari ujung kepala sampai kaki. Jubah, ikat pinggang, sandal, semuanya ada di dalam karung. Lengkap. Raja bingung. Ini apa? Maksudnya? Abu Nawas berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, bayangan saya selalu mengikuti pakaian saya. Kemana pakaian saya bergerak, bayangan saya ikut. Maka saya tangkap saja bayangan itu dengan menangkap pakaian yang membuat bayangan itu ada. Para menteri saling pandang. Beberapa mulai menahan tertawa. Yang lain mengangguk-angguk walaupun sebenarnya tidak paham. Raja masih bingung. Kenapa kau tidak membawa bayangan asli? Abu Nawas tersenyum. Karena bayangan asli selalu melekat pada saya. Bagaimana mungkin saya menangkap bayangan saya sendiri tanpa ikut tertangkap? Kalau saya masukkan bayangan saya ke dalam karung, otomatis saya juga harus masuk. Dan saya tidak yakin Yang Mulia ingin saya datang telanjang ke istana. Semua orang langsung pecah tertawa. Bahkan raja sampai memukul sandaran singgasananya saking lucunya. Abu Nawas, kenapa jawabanmu selalu seperti ini? Karena Yang Mulia selalu memberi tugas yang unik, jawab Abu Nawas santai. Raja akhirnya menghela nafas sambil tersenyum lebar. Baiklah, Abu Nawas, kau menang lagi. Tugas ini memang tak mungkin dilakukan, tapi cara berpikirmu membuatku puas. Terima kasih Yang Mulia. Raja menambahkan, sebagai hadiah, kau boleh meminta apapun. Abu Nawas jawab cepat. Kalau boleh Yang Mulia, tolong jangan beri saya tugas menangkap sesuatu yang tidak bisa disentuh. Raja tertawa lagi. Aku tidak janji, tapi baiklah. Untuk minggu ini kau bebas dari tugas. Saat Abu Nawas pulang ke rumah sambil membawa hadiah emas, orang-orang kampung bertanya, Abu Nawas, benar kamu sudah menangkap bayanganmu? Abu Nawas menjawab, tentu saja. Sekarang bayangan saya tidak berani macam-macam. Lalu ia berjalan pergi sambil bayangannya mengikuti dari belakang. Dan orang-orang hanya bisa tertawa melihat pria yang satu itu yang selalu berhasil menyelesaikan tugas paling tidak masuk akal dengan cara yang lebih tidak masuk akal lagi. Kambing hilang yang justru menemukan pemiliknya. Di Baghdad saat itu, pasar hewan selalu ramai. Suara kambing, pedagang yang tawar-menawar, dan aroma jerami bercampur menjadi satu. Pada hari tertentu, keramaian bisa meningkat karena banyak orang yang mencari hewan untuk dijual, dikurban, atau sekadar dijadikan ternak. Di tengah keramaian itu, ada seseorang yang berlari-lari sambil berteriak panik. Celaka! Kambingku hilang! Kambingku hilang! Orang-orang menoleh, tetapi tidak semua peduli. Di pasar hewan, kambing hilang itu hal biasa. Kadang kabur, kadang diambil orang, kadang tersesat di belakang kandang lain. Tapi kali ini, pemiliknya kelihatan benar-benar kebingungan, seperti kehilangan anak kedua setelah dompetnya. Nama orang itu adalah Abdul Karim, seorang pedagang kain yang tidak begitu pandai mengurus hewan. Kambingnya selalu ia banggakan, karena katanya kambing itu pintar dan berbakat. Namun kenyataannya, kambing itu suka lari kemana-mana,
Bahkan pernah masuk ke rumah tetangga dan memakan buku catatan anak orang. Hari itu kebetulan Abu Nawas melewati pasar. Ia baru saja pulang dari rumah seorang menteri yang mengundangnya untuk makan siang. Dengan wajah tenang dan langkah santai, Abu Nawas menikmati suasana pasar. Melihat Abdul Karim panik, Abu Nawas mendekat. "Ada apa kau teriak-teriak seperti dipatok ayam?" tanya Abu Nawas. "Kambingku hilang, Abu Nawas. Hilang entah kemana." Abu Nawas mengangguk-angguk tenang. "Kapan terakhir kau melihatnya?" "Tadi pagi, aku ikat di dekat warung roti. Tapi ketika aku kembali, kambing itu sudah tidak ada." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kita harus mulai mencarinya." Abdul Karim tampak berharap. "Benarkah kau mau membantu? Kau ini terkenal pintar, Abu Nawas. Tolonglah." "Tentu, tapi aku tidak akan mencari kambing itu." Abdul Karim terkejut. "Loh, lalu bagaimana?" "Aku akan membuat kambing itu yang mencari kita." Beberapa orang yang mendengar itu langsung menahan tawa. Cara berpikir Abu Nawas ini memang sering memutar balik logika. Tapi Abdul Karim, walaupun bingung, tetap mengikuti apapun yang dikatakan Abu Nawas. "Pertama-tama," kata Abu Nawas, "kita harus cari ciri-ciri khusus kambingmu." Abdul Karim mulai menjelaskan panjang lebar, warna bulu, suara mengkiknya, kebiasaan makan, dan sebagainya. Abu Nawas mengangguk mendengarkan meski setengah dari penjelasannya tidak ia pedulikan. Baginya, yang penting adalah menenangkan Abdul Karim dulu. Setelah itu Abu Nawas berkata, "Kau punya uang?" "Tentu. Berapa yang kau butuhkan?" "Tidak banyak, cukup seperak." Abdul Karim langsung memberikannya. Abu Nawas berjalan menuju pasar dan berdiri di tengah keramaian. Ia mengambil nafas panjang lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Pengumuman! Pengumuman! Siapapun yang menemukan kambing milik Abdul Karim, tolong jangan dikembalikan dulu, karena Abdul Karim sedang mencarinya, dan ia berjanji akan memberi hadiah 1 dinar untuk siapa saja yang berhasil menyembunyikan kambing itu." Orang-orang terdiam. Pasar yang tadi ramai mendadak sunyi sebentar. Lalu dalam hitungan detik, suasana berubah. Puluhan orang langsung berlari. Ada yang bergegas pulang ke rumah, ada yang menengok ke kandang belakang toko, ada yang mengintip kandang tetangga. Semuanya berusaha menemukan kambing itu dan cepat-cepat menyembunyikannya, karena imbalannya besar. Abdul Karim melongo. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Kalau mereka menyembunyikan kambingku, bagaimana aku menemukannya?" Abu Nawas menyenam santai. "Tenang saja." Beberapa menit kemudian, seorang pemuda datang tergopoh-gopoh sambil menarik seekor kambing. Ini kambingnya bukan? Aku menemukan kambing yang lari ke belakang toko tembikar." Abdul Karim langsung berteriak, "Benar, ini kambingku." Namun pemuda itu buru-buru menarik kembali kambingnya. "Eits, tidak bisa. Aku belum mau mengembalikan. Katanya yang dapat hadiah adalah orang yang menyembunyikan kambing ini." Abdul Karim mau pingsan mendengarnya. "Itu kambing saya, kenapa malah tidak mau dikembalikan?" Abu Nawas menepuk bahunya. "Tenang dulu." Lalu Abu Nawas menatap pemuda itu dengan senyum liciknya khas. "Anak muda, kalau kau ingin hadiah karena sembunyi-sembunyi menyimpan kambing itu, kau harus membuktikan bahwa kau yang menyembunyikannya." "Buktinya mana?" "Kau tadi bilang menemukan, bukan menyembunyikan. Kau sendiri yang mengakuinya." Pemuda itu langsung terdiam. "Oh, iya juga." Orang-orang sekitar tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Dan lagi, hadiah itu tidak akan diberikan sampai Abdul Karim menyatakan kambingnya memang tidak hilang lagi. Kalau kau tidak mengembalikan sekarang, kau tidak akan dapat apa-apa." Pemuda itu akhirnya menyerah. Ia menyerahkan kambing itu sambil menggerutu. Abdul Karim langsung memeluk kambingnya seperti menemukan harta karun. Namun, belum 5 langkah, datang 2 orang lain sambil menarik kambing. "Saya juga menemukan kambing yang tersesat. Saya juga." Pasar mendadak penuh kambing. Berbagai kambing muncul dari gang, dari pojok, dari belakang toko. Abdul Karim panik lagi. "Abu Nawas, yang mana kambingku?" Abu Nawas tertawa. "Ini akibat imbalan 1 dinar untuk menyembunyikan kambing. Semua orang mencari kambing apapun yang bisa mereka sembunyikan. Tapi jangan khawatir.
Kemudian Abu Nawas meniup pelan ke telinga kambing Abdul Karim. Kambing ini pasti mengenal pemiliknya. Dan benar, kambing itu langsung menanduk laki Abdul Karim berkali-kali, kebiasaan khasnya. Kambing-kambing lain hanya diam atau berjalan menjauh. Abu Nawas menunjuk dengan senyum. Lihat, bukan kita yang menemukan kambing itu, tapi kambing itu yang menemukan pemiliknya. Orang-orang tertawa dan mengangguk setuju. Akhirnya Abdul Karim membayar imbalan kecil kepada orang-orang yang membantu, tapi tentu saja bukan 1 dinar seperti rumor yang disebarkan Abu Nawas. Saat mereka berjalan pulang, Abdul Karim bertanya, "Abu Nawas, benar-benar ini cara yang aneh. Kenapa kau mengumumkan hadiah untuk orang yang menyembunyikan kambing, bukan yang menemukan?" Abu Nawas menjawab enteng, "Karena kalau aku berkata siapa yang menemukan kambing akan diberi hadiah, hanya sedikit yang mau mencari. Tapi kalau aku bilang siapa yang menyembunyikan kambing akan diberi hadiah, seluruh Baghdad akan berlari. Lalu apa gunanya? Karena kalau semua orang berlari mencari kambing, maka kambing manapun yang mereka temukan akan mereka bawa ke kita. Dengan begitu, kambing yang asli pasti ikut terbawa." Abdul Karim geleng-geleng kepala sambil tertawa. "Abu Nawas, kadang aku tidak mengerti otakmu. Yang penting kambingmu kembalikan?" Jawab Abu Nawas santai. "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil mengangkat alisnya, "aku cuma butuh 1 imbalan." "Apa itu?" "Jangan pernah pelihara hewan lagi. Kasihan kambingmu bisa stres." Abdul Karim tertawa keras, dan orang-orang pasar pun sepakat. Bila ada hal mustahil, entah itu mencari kambing, mengatasi maling, atau menghadapi raja, maka hanya 1 orang yang bisa memutarnya menjadi cerita lucu. Dialah Abu Nawas. Naik haji gratis ala Abu Nawas. Tidak semua orang di Baghdad rajin datang ke istana, tapi Abu Nawas adalah pengecualian. Kadang ia datang untuk bekerja, kadang untuk makan gratis, kadang hanya untuk menyapa penjaga sambil bertanya apakah dapur istana punya sisa makanan. Namun hari itu berbeda. Abu Nawas datang karena merasa sedikit iri. Bukan iri kepada harta, bukan iri pada jabatan, tetapi iri pada satu hal. Banyak orang sedang bersiap berangkat haji. 1 rombongan besar dari Baghdad akan berangkat dalam waktu seminggu. Mereka tampak penuh semangat, membawa unta, persediaan air, makanan, dan barang-barang lain. Di pasar, orang-orang membicarakan persiapan mereka, dan suasana kota dipenuhi cerita tentang perjalanan suci itu. Tentu saja Abu Nawas ikut mendengar, dan setiap kali seseorang berkata, "Aku akan pergi haji tahun ini," atau "Kau ikut rombongan kami?" Abu Nawas hanya tersenyum sambil memikirkan sebuah masalah besar, biaya haji. Ia tidak punya uang cukup, bahkan uang yang ia punya kadang tidak cukup untuk bertahan seminggu. Bukan karena penghasilannya kurang, tapi karena cara hidupnya sangat bebas. Abu Nawas pun berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Kalau ada cara naik haji gratis, pasti itu rezeki yang menarik." Biasanya kalau Abu Nawas memikirkan sesuatu seperti itu, bukan berarti ia putus asa. Itu berarti ide licik sedang tumbuh di kepalanya. Keesokan harinya, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Kebetulan Raja sedang memeriksa persiapan rombongan haji kerajaan, dan ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Saat Abu Nawas datang, Raja bertanya, "Abu Nawas, apakah kau ingin pergi haji?" Abu Nawas tersenyum. "Tentu yang mulia, siapa yang tidak ingin?" "Lalu kenapa kau tidak mendaftarkan diri?" "Karena kalau saya daftar, mereka akan tanya biaya. Kalau ditanya soal biaya, mereka akan tahu saya tidak punya. Kalau mereka tahu saya tidak punya, saya tidak jadi berangkat." Raja menghela napas. Kalau begitu, bekerja keraslah dan kumpulkan uang." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi yang mulia, saya sedang memikirkan solusi lain. Mungkin yang mulia mau mendengarkan?" Raja sudah mulai curiga. "Apalagi rancanganmu kali ini?" Abu Nawas menjawab santai. "Saya ingin bertanya, apakah orang yang sangat jujur layak diberi hadiah?"
Raja mengangkat alis. Tentu saja layak. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu saya berjanji akan menjadi orang yang paling jujur di kerajaan. Tapi yang mulia harus menentukan hadiahnya terlebih dahulu. Hadiah apa yang kau inginkan? Abu Nawas tanpa ragu menjawab. Tiket haji gratis. Raja terkejut. Kau? Jujur? Abu Nawas, kau terkenal licik. Abu Nawas menggeleng santai. Licik itu berbeda dengan tidak jujur, Yang Mulia. Saya licik dengan cara yang halus. Tapi kalau kau mau, saya bisa jujur dengan tingkat kejujuran yang menakutkan. Raja tertawa. Baiklah, kalau kau bisa membuktikan dirimu sebagai orang paling jujur, aku akan membiarkanmu naik haji gratis. Siap, Yang Mulia. Tapi Raja lupa satu hal penting. Jika Abu Nawas mengincar sesuatu, kejujuran pun bisa menjadi senjata. Hari pertama, Abu Nawas langsung mulai rencananya. Ia pergi ke pasar Baghdad dan berdiri di tengah keramaian. Wahai penduduk Baghdad, mulai hari ini aku akan menjadi orang paling jujur. Siapapun yang bertanya sesuatu, aku jawab apa adanya, tanpa takut, tanpa malu. Orang-orang terkekeh. Hahaha, Abu Nawas mau jadi jujur? Mana mungkin? Tunggu saja, pasti ada trik. Tapi mereka penasaran juga. Seorang pedagang buah bertanya, Abu Nawas, apakah buahku bagus? Abu Nawas menatap buah itu dan berkata lantang, setengah bagus, setengah busuk. Kau sembunyikan yang busuk di bawah agar terlihat segar. Orang-orang menoleh, pedagang itu panik, dan pembeli membubarkan diri. Pedagang itu marah. Abu Nawas, kenapa kau berkata begitu? Abu Nawas jawab tenang. Saya sedang jujur. Besoknya, pedagang lain mencoba menguji. Abu Nawas, apakah baju daganganku berkualitas? Abu Nawas menjawab lantang. Kainmu mudah robek kalau dicuci, warnanya cepat pudar, dan jahitannya tidak rapi. Para pembeli langsung pergi. Hari berikutnya, giliran seorang penjaga pintu istana yang bertanya, Abu Nawas, apa menurutmu aku tampan? Abu Nawas mengamati wajah penjaga itu lama sekali, lalu berkata, kalau aku bilang tampan, aku berdosa karena berbohong. Kalau aku bilang tidak tampan, nanti kau sedih. Jadi, saya jawab saja begini, wajahmu tidak masalah, tapi alis dan kumismu sebaiknya berpisah. Pengawal itu menahan tawa sendiri. Lama-lama, seluruh Baghdad tahu bahwa bertanya apapun kepada Abu Nawas bisa berbahaya, karena jawabannya terlalu jujur. Kabar ini sampai ke telinga Raja. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, bagus, lanjutkan. Aku mau lihat seberapa jujur kau sanggup. Namun, kejujuran Abu Nawas bukan sekadar membuat orang marah. Ada hal lain yang ia rencanakan. Pada hari ketiga, Abu Nawas sengaja datang ke ruang perbendaharaan istana. Ia berdiri di depan bendahara kerajaan dan berkata lantang, Tuan Bendahara, saya mau membuat pengumuman jujur. Bendahara bingung. Apalagi ini? Abu Nawas berkata jelas-jelas sehingga semua orang di ruangan itu mendengar. Saya ingin melapor bahwa saya tidak punya uang untuk naik haji. Sama sekali. Bahkan uang untuk bekal perjalanan pun tidak ada. Bendahara melongo. Ya sudah, terus kenapa? Abu Nawas menambahkan, tapi kalau saya benar-benar jujur seperti ini setiap hari, mungkin saya akan mengungkap banyak hal di istana. Bendahara langsung panik. Tunggu. Apa maksudmu? Abu Nawas berbisik pelan. Saya ini terlalu jujur, Tuan. Kalau saya lihat pintu gudang tidak dikunci, saya akan bilang. Kalau saya lihat ada pengawal mengantuk, saya akan laporkan. Kalau saya melihat ada pegawai yang menyimpan sesuatu tanpa izin, saya pasti laporkan. Bendahara berkeringat dingin. Dalam hatinya ia berkata, kalau Abu Nawas jujur total, bisa-bisa semua rahasia bocor. Dan rumor itu menyebar lebih cepat daripada angin. Para pegawai istana jadi takut.
Kalau Abu Nawas melihatku tidur saat bekerja, dia pasti lapor. Kalau Abu Nawas lihat daftar belanja palsu, aku celaka. Kalau dia dengar aku mengeluh soal raja, aku tamat. Dalam 2 hari saja, seluruh istana menjadi terlalu disiplin. Semua pegawai kerja ekstra rapi. Tidak ada yang curi-curi istirahat, tidak ada yang main-main, dan para pengawal berdiri tegak seperti patung. Raja pun bingung. Kenapa semua orang ini tiba-tiba jadi sempurna sekali? Jawaban para pelayan hanya satu. Karena Abu Nawas jujur yang mulia. Raja tertawa. Hahaha, luar biasa, tapi sudah cukup. Panggil Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Raja berkata, Abu Nawas, kau sudah membuktikan dirimu jujur, terlalu jujur bahkan. Karena kejujuranmu, pegawainya jadi takut semua. Abu Nawas menatap Raja sambil tersenyum. Kalau begitu, apakah hadiah saya sudah pantas? Raja menghela napas sambil tersenyum kecil. Baiklah, kau berhak ikut rombongan haji kerajaan tanpa biaya. Abu Nawas mengangguk puas. Terima kasih yang mulia. Tapi Raja menambahkan, tapi kau harus berjanji, selama di perjalanan haji, jangan terlalu jujur. Aku tidak mau seluruh rombongan berantakan karena kau mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Abu Nawas tertawa. Tenang saja yang mulia. Kalau di perjalanan nanti, saya akan berpindah dari jujur ke bijaksana. Raja mengangguk. Bagus. Dan kalau saya butuh makan tambahan, aku suruh mereka beri. Dan kalau saya butuh tempat tidur yang nyaman, aku sediakan. Dan kalau saya ingin pulangnya diantar, aku atur. Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Kalau begitu, kejujuran saya benar-benar membuahkan hasil. Raja memukul dahinya sambil tertawa. Abu Nawas, kau memang unik. Silakan pergi naik haji, gratis, dan jangan membuat masalah di sana. Abu Nawas menunduk hormat. Tenang saja yang mulia, kalau saya membuat masalah, saya jujurkan saja semuanya. Raja langsung menatapnya tajam. Jangan! Abu Nawas tertawa keras. Dan begitulah ceritanya. Dengan kejujuran yang berlebihan, atau kejujuran yang sengaja diarahkan, Abu Nawas berhasil menemukan cara untuk naik haji tanpa mengeluarkan 1 koin pun. Orang-orang Baghdad akhirnya mengenang kejadian itu sebagai naik haji gratis ala Abu Nawas. Yang bukan hanya lucu, tapi juga mengajarkan satu hal. Kadang, kejujuran bisa menjadi senjata kalau kau tahu kapan harus menggunakannya. Abu Nawas mengajari anak kecil tentang kebahagiaan dengan cara paling aneh. Hari itu, suasana Baghdad cukup ramai. Orang berlalu lalang, pedagang berteriak menawarkan barang, dan bau roti hangat bercampur dengan aroma rempah mengisi udara. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas sedang duduk santai di dekat air mancur kota, sambil memakan kurma yang bahkan ia sendiri tidak yakin rasanya enak atau tidak. Saat sedang menikmati kesunyian kecil di tengah hiruk-pikuk kota, seorang anak laki-laki datang menghampirinya. Anak itu tampak murung. Wajahnya seperti baru kehilangan kuda, padahal mungkin dia bahkan tidak punya kuda. Anak itu berdiri menatap Abu Nawas lama sekali. Begitu lama, sampai-sampai Abu Nawas akhirnya berkata, kalau kamu menatap saya seperti itu, saya bisa berubah jadi patung tahu?" Anak itu terkejut lalu menjawab, "Abu Nawas, boleh saya bertanya?" "Kalau saya bilang tidak boleh, kamu tetap akan tanya kan?" jawab Abu Nawas santai. Anak itu mengangguk polos. "Iya." "Baiklah, tanya saja. Sudah pasrah saya." Anak itu duduk di samping Abu Nawas lalu berkata dengan nada sedih, "Abu Nawas, kenapa saya tidak pernah merasa bahagia? Saya lihat orang lain tertawa, bermain, makan enak, tapi saya, apapun yang saya lakukan tidak membuat hati saya senang.
Apa ada cara supaya saya bisa bahagia? Abu Nawas mengangkat alis. Wah, permintaanmu berat juga. Orang dewasa saja kadang tidak bisa bahagia, apalagi kamu. Tapi baiklah, saya punya cara. Anak itu menatap Abu Nawas dengan penuh harap. Abu Nawas menepuk-nepuk lututnya lalu berdiri. Kalau begitu, ikut saya. Tapi jangan kadet. Cara saya biasanya aneh. Anak itu mengangguk lagi. Tidak apa-apa. Baik, kalau kamu tiba-tiba melihat hal aneh, jangan langsung kabur ya. Misi pertama, mencari ketidaknyamanan. Abu Nawas membawa anak itu berjalan ke pasar. Saat melewati jalan sempit, Abu Nawas berkata, "Kebahagiaan itu bukan soal menambah yang enak, tapi mengurangi yang menyiksa." Anak itu bingung. Apa maksudnya? Abu Nawas berhenti di dekat seorang penjual sepatu. Kamu akan mengerti. Sekarang coba pinjamkan saya 1 sepatu, wahai penjual. Penjual bingung. Untuk apa? Eksperimen kebahagiaan, jawab Abu Nawas penuh wibawa palsu. Penjual memberi 1 sepatu tua. Abu Nawas lalu memakainya hanya sebelah di kaki kanan, sementara kaki kirinya dibiarkan telanjang. Anak itu langsung tertawa kecil. Abu Nawas, kamu kelihatan lucu. Nah, lihat kan, saya belum melakukan apa-apa, tapi kamu sudah mulai bahagia, kata Abu Nawas dengan nada sok bijak. Ini bukan kebahagiaan, ini karena kamu konyol. Bedanya tipis, jawab Abu Nawas. Lalu ia berjalan pincang-pincang. Setiap beberapa langkah ia mengeluh. Kaki saya sakit. Ini tidak nyaman sekali. Anak itu bertanya. Tapi kenapa Abu Nawas melakukan itu? Abu Nawas berhenti, menunjuk sepatu itu. Perhatikan baik-baik. Lihat betapa tidak enaknya berjalan dengan sepatu tidak cocok dan hanya sebelah. Anak itu mengangguk. Sekarang, saya lepas. Ia melepas sepatu itu dan berdiri normal. Perhatikan, apa yang kamu rasakan sekarang? Anak itu memandangnya dan berkata, tampaknya lebih nyaman. Nah, itu dia. Kadang kebahagiaan muncul bukan karena dapat sesuatu baru, tapi karena menghilangkan sesuatu yang bikin tidak nyaman. Anak kecil itu mulai mengerti sedikit, tapi belum puas. Tapi itu masih bukan kebahagiaan besar. Abu Nawas mengangguk. Karena itu masih tahap pertama. Kita lanjut. Misi kedua, mencari kehilangan palsu. Abu Nawas membawa anak itu ke rumahnya. Rumahnya sederhana, lebih seperti tempat penyimpanan barang-barang aneh daripada rumah. Ada kendi retak, kursi goyang yang tidak bisa bergoyang, dan sebuah topi aneh yang bahkan burung pun tidak mau hinggap di atasnya. Di sudut rumah, Abu Nawas mengambil sebuah kantong kecil. Ia mengikat kantong itu rapat-rapat dan berkata, "Di dalam kantong ini ada sesuatu yang sangat berharga." Anak itu penasaran. Apa isinya? Tidak boleh dibuka. Kalau dibuka, tidak jadi pelajaran. Lalu Abu Nawas memberikan kantong itu kepada anak tersebut. Simpan ini baik-baik. Jangan jatuhkan, jangan hilangkan. Anak itu menggenggam kantong itu hati-hati sekali. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berkata, "Sini, saya ambil kembali kantongnya." Saat Abu Nawas menerimanya kembali, ia mengatakan sesuatu yang membuat anak itu panik. "Wah, kantong ini hilang isinya." Anak itu melongo. "Apa? Tapi saya menjaganya." Abu Nawas tersenyum. "Buka tanganmu." Ternyata isinya masih ada, hanya pindah ke tangan Abu Nawas sejak awal karena trik jahit cepat. Anak itu lega berluar biasa. Abu Nawas menepuk-nepuk kepalanya pelan. "Lihat, sekarang kamu merasa senang kan?" Anak itu mengangguk cepat. "Iya, saya pikir saya menghilangkan sesuatu penting." Nah, itu dia.
Kadang kita baru sadar betapa berharganya sesuatu saat kita merasa hampir kehilangannya. Misi ketiga, kebodohan terakhir. Di bagian akhir pelajaran, Abu Nawas mengajak anak itu duduk di bawah pohon. Ia berkata, "Sebenarnya kebahagiaan itu banyak sekali bentuknya. Tapi saya punya satu cara paling aneh." "Apa itu?" Abu Nawas berdiri, lalu melompat-lompat sambil membuat suara-suara aneh. Blup, brap, wush, deng. Anak itu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu kenapa?" "Coba lakukan," kata Abu Nawas sambil tetap melompat. Anak itu ikut menirukan. Blup, brap, wush, deng. Keduanya melompat-lompat seperti ayam tersandung batu, membuat orang-orang yang lewat menatap dengan campuran bingung dan geli. Setelah keduanya kelelahan, mereka duduk. Anak itu tersenyum lebar, wajahnya jauh lebih ceria. "Ini menyenangkan." Abu Nawas menatapnya lembut. Nah, itu pelajarannya. Kebahagiaan itu kadang muncul dari hal-hal sederhana. Dari hal-hal yang tidak perlu mahal, tidak perlu hebat. Kadang cukup melakukan hal konyol bersama orang yang kita percaya. Anak itu tertegun. "Jadi, saya boleh bahagia meskipun hidup saya sederhana?" "Bukan boleh lagi, malah dianjurkan." Anak itu tertawa. "Abu Nawas, terima kasih. Saya rasa sekarang saya tahu cara bahagia." Abu Nawas tersenyum dan berdiri. "Baguslah, kalau begitu pulanglah. Dan ingat, kalau kamu mau bahagia, jangan terlalu sering serius. Dunia ini sudah cukup berat. Jangan ditambah lagi dengan wajah sedih terus." Anak itu mengangguk dan berlari pulang sambil melompat kecil, menirukan gaya lompat aneh Abu Nawas. Abu Nawas melihatnya sambil tersenyum. Sudah benar begitu. Anak kecil harus bahagia. Orang dewasa saja kadang iri. Ia kemudian berjalan pulang, entah untuk melakukan hal aneh apa lagi. Namun satu hal pasti, selama Abu Nawas ada, Baghdad tidak akan pernah kehabisan tawa dan pelajaran hidup dalam bentuk yang paling tidak terduga. Abu Nawas mengirim surat kepada malaikat. Kisahnya bermula bukan dari istana, bukan dari pasar, melainkan dari sebuah rumah tua yang sedang ditinggali oleh seorang janda miskin bernama Ummu Khalid. Rumah itu kecil, dindingnya retak, atapnya bocor, dan isinya tidak lebih dari alat masak tua serta beberapa kain lusuh. Namun satu hal yang tidak pernah berubah dari rumah itu adalah suara tangisan pelan yang terdengar setiap malam. Suatu sore, Abu Nawas lewat di depan rumah itu dan mendengar keluh kesah sang janda. "Ya Allah, kirimkanlah pertolongan. Aku tak sanggup membeli gandum. Anakku sakit. Apa engkau tidak mendengar?" Abu Nawas berhenti, mengetuk pintu, dan masuk. "Ummu Khalid, ada apa?" Sang janda mengusap air matanya. "Abu Nawas, aku sudah berdoa setiap malam, tapi mungkin doaku tak naik. Mungkin malaikat yang mengumpulkan doa lupa mampir ke rumahku." Abu Nawas mengelus jenggotnya. Tidak mungkin malaikat lupa. Tapi mungkin perlu cara lain agar pesanmu lebih jelas." "Cara apa, Abu Nawas?" "Cara paling sederhana," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kita kirim surat saja kepada malaikat." Ummu Khalid terkejut. "Apa? Malaikat membaca surat?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Akan kita coba." Dan begitulah, ide yang aneh itu pun lahir. Keesokan paginya, Abu Nawas mendatangi pasar Baghdad dengan membawa kertas besar, tinta, dan pena yang ia pinjam dari seorang pedagang alat tulis yang sudah sering ia prank sebelumnya. Abu Nawas berdiri di tengah pasar sambil memegang gulungan kertas. "Wahai penduduk Baghdad," serunya, "ada seorang janda miskin yang ingin mengirim surat kepada malaikat.
Dan aku, Abu Nawas, telah ditugaskan menjadi kurir langit. Orang-orang mulai berkumpul. Kurir langit? Kau mau mengirim surat kemana? Ke awan? Kau sudah gila, Abu Nawas. Abu Nawas tidak peduli. Ia berkata, ini surat untuk malaikat pencatat rezeki, dan aku harus memastikan surat ini sampai. Lalu ia mulai menulis di depan semua orang. Wahai malaikat yang mulia, ini surat dari seorang hambamu yang kesusahan. Namanya Ummu Khalid. Ia miskin, lapar, dan anaknya sakit. Kalau engkau menerima surat ini, tolong sampaikan kepada Tuhan agar dikirimkan rezeki secepatnya. Hormat kami, Abu Nawas, kurir darurat. Semua orang membaca isi surat itu dan terdiam. Lalu pedagang sayur berkata, Abu Nawas, lalu bagaimana kau mengirimnya? Abu Nawas menjawab, tentu saja lewat angin. Malaikat turun melalui angin, maka surat ini harus terbang tinggi. Beberapa anak kecil bersorak kegirangan, terbangkan, terbangkan. Abu Nawas memegang gulungan surat itu, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain. Orang-orang bingung. Bukannya kau mau menerbangkan? Abu Nawas tersenyum. Tidak, ini surat penting, tidak boleh hilang. Aku harus mengirim langsung kepada perwakilan malaikat. Semakin bingunglah orang-orang. 3 hari berlalu. Setiap hari yang sama, Abu Nawas berjalan menuju istana sambil membawa surat itu. Ia berusaha menemui Raja Harun al-Rasyid, tetapi selalu diblokir oleh para penjaga. Aku ingin bertemu raja. Untuk apa? Aku membawa surat dari janda miskin untuk malaikat. Para penjaga terkejut. Mereka sudah hafal tingkah Abu Nawas. Semakin aneh idenya, semakin besar kemungkinan raja tertarik. Akhirnya, kabar itu sampai ke dalam istana. Raja tertawa sampai menepuk kursinya. Abu Nawas ingin mengirim surat kepada malaikat. Baik, panggil dia masuk. Saat Abu Nawas menghadap, raja berkata, Abu Nawas, apalagi idemu kali ini? Surat kepada malaikat. Abu Nawas menyerahkan gulungan surat itu. Benar yang mulia, ada rakyat miskin yang butuh bantuan segera. Dan agar malaikat tahu, saya kirimkan surat ini. Yang saya butuh hanya satu hal, yaitu yang mulia harus menyimpannya di tempat paling tinggi di istana. Semakin tinggi tempatnya, semakin dekat kepada malaikat. Raja tertawa kecil. Kau benar-benar pandai bicara. Lalu ia membuka surat itu, membacanya, dan wajahnya berubah. Raja memanggil bendahara kerajaan. Dia berkata dengan suara pelan, siapa janda yang disebut di surat ini? Bendahara menyahut, Ummu Khalid yang mulia, salah satu rakyat termiskin di pinggiran Baghdad. Raja mengangguk lama. Sudah berapa lama ia tidak menerima bantuan? Bendahara gugup, mungkin beberapa tahun. Raja menghela napas, menatap Abu Nawas dengan pandangan semakin paham. Kau menulis surat untuk malaikat agar sampai kepada Tuhan, tapi sebenarnya kau ingin menyampaikan surat ini kepadaku. Abu Nawas menyangkal pura-pura. Tidak yang mulia, surat itu benar-benar untuk malaikat. Tapi kalau yang mulia merasa seperti malaikat, itu bukan salah saya. Raja hampir tersedak tertawa. Baiklah Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Ia berdiri dan memerintahkan bendahara. Segera kirimkan makanan, pakaian, dan uang kepada Ummu Khalid, dan perbaiki rumahnya. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, kau memang pandai menyampaikan pesan meski caranya aneh. Abu Nawas menunduk soban. Yang mulia, saya hanya ingin agar malaikat tidak kerepotan membaca surat dari bumi. Lebih cepat kalau lewat yang mulia. Benar, mungkin malaikat pun akan pusing membaca tulisanmu. Seminggu kemudian, rumah Ummu Khalid telah diperbaiki. Anaknya mendapat obat
dan ia menerima persediaan makanan lebih banyak daripada yang pernah ia miliki sepanjang hidup. Ia menangis dan memeluk Abu Nawas. "Bagaimana caramu mengirim surat ke malaikat, Abu Nawas?" Abu Nawas menepuk dadanya dan berkata, "Cara saya sangat sederhana. Malaikat punya wakil di bumi, dan wakil itu kebetulan seorang raja." Orang-orang yang mendengar cerita itu tertawa sekaligus terharu. Dan begitulah kisah bagaimana Abu Nawas berhasil membuat raja membantu seorang janda miskin dengan trik surat kepada malaikat. Bukan hujan emas yang turun dari langit, bukan mukjizat luar biasa, tetapi akal cerdas dan niat baik. Karena kadang-kadang manusia tak perlu menunggu malaikat. Kalau kita sendiri bisa menjadi jalan pertolongan. Demikianlah rangkaian kisah penuh kecerdikan yang selalu meninggalkan senyum dan renungan. Semoga kisah-kisah ini terus mengingatkan kita bahwa humor dapat menjadi jembatan menuju pemahaman dan bahwa kecerdikan seringkali ditemukan dalam sikap yang ringan namun tajam. Dengan itu, cerita tentang sosok yang jenaka sekaligus bijak ini pun berakhir. Tetapi jejak hikmahnya tetap dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.